Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Emi Faras dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran dengan NIM 17090240899. Kali ini saya akan membuat tutorial cara menggunakan Mentimeter. Nah, sebelum itu, Mentimeter sendiri merupakan platform presentasi interaktif berbasis online yang digunakan untuk mengumpulkan respon audiens secara langsung atau real time melalui ponsel ataupun perangkat lainnya. Nah, dengan Mentimeter sendiri, audiens dapat menjawab pertanyaan seperti polling, quiz, word cloud, ataupun voting dan hanya memerlukan QR code yang disediakan oleh Mentimeter itu sendiri. Nah, untuk tutorialnya, di sini kalian bisa membuka eh, Chrome ataupun Google yang ada di yang ada di HP kalian atau di laptop kalian. Ini, ya, sini yang ini. Nah, lalu kalian klik yang New Menti, yang ini. Nah, terus kalian klik New Slide. Selanjutnya untuk membuat judul, pasti kan harus menggunakan teksnya. Kalian pilih yang ini nih. Nah, selanjutnya masukkan judul kalian. Di sini saya akan memasukkan judul materi saya yaitu MSDM Internasional atau Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional. Nah, kalau udah, kan di bawahnya itu kalian bisa klik, bisa ketik nama kalian ya. Sebelum itu, jangan lupa untuk di blok semuanya, terus diklik heading, terus diklik bold. Terus untuk bawahnya kalian tulis nama kalian. Nah, kalau udah seperti ini, di sini kalian bisa menambahkan gambar ya untuk backgroundnya. Contoh di sini saya akan menambahkan nih, di sini juga tinggal kalian masukkan ya. Terus juga kalau misalkan kalian bingung mau pilih yang mana, kalian bisa langsung cari di sini. Tuh, bisa nyari juga tuh untuk GIF-nya. Di sini juga bisa. Contoh saya akan pakai GIF. Terus saya pakai yang ini. Terus tinggal diklik save. Ini agak lama ya. Nah, kalau udah kalian tuh bisa bebas ya pakai yang mau di mana, di sini bisa, di sini bisa, di sini bisa, di sini juga bisa. Nah, kalau saya bakal milih yang ini karena untuk backgroundnya saja. Nah, selanjutnya kalian juga bisa nih masukin kuis interaktif ataupun mau langsung masukin materi. Nah, di materi juga bisa mulai video, gambar ataupun yang lainnya. Karena di sini saya akan membuat kuis interaktif terlebih dahulu, maka saya akan memasukkan word cloud. Nah, word cloud ini bisa kayak misalnya kalian nanya, ntar dijawabnya di sini nih, yang ada fast kreatifnya, ntar dijawab gitu. Nah, misalkan audiensnya itu jawab yang paling banyak itu, maka akan kata-kata itu bakal paling gede gitu.
Nah, di sini saya akan membuat pertanyaan apa. Nah, kalau sudah, kalian bisa setting juga di sini. Eh, yang ingin dijawab tuh berapa, bisa unlimited, bisa satu, dua, tiga, hingga unlimited ya. Saya akan satu orang satu jawaban di sini. Nah, selanjutnya klik new slide untuk memasukkan materi. Akan memasukkan materi. Nah, selanjutnya untuk sama seperti yang ini, klik new slide. Nah, selanjutnya itu saya akan memasukkan materi yaitu fungsi MSDM internasional. Nah, jika kalian sudah merasa bahwa materi kalian sudah banyak dan ingin membuat kuis interaktif lagi, kalian bisa klik new slide lagi. Nah, di sini saya akan menggunakan menggunakan pilihan ganda ya, yaitu yang ini, yang multiple choice. Nah, di sini kalian tinggal masukin pertanyaan kalian. Contohnya di sini saya akan memasukkan perbedaan utama MSDM internasional dan MSDM domestik. Nah, di sini kalian nggak klik. Nah, di sini untuk pertanyaan jawabannya ya. Pertanyaannya. ABC-nya.
Nah, kalau udah seperti ini, tadi kan saya bilang ya, kalau bisa menggunakan QR code ya. Nah, di sini tuh bisa nih, kalian tinggal klik yang ini. Yang ini belum ada QR code-nya ya, sama yang ini. Nah, kalian tinggal scroll ke bawah. Nah, ini ada show QR code. Nah, kalian bisa pencet. Nah, nanti para audiens yang ingin menjawab, itu akan men-scan QR code-nya untuk menjawab pertanyaan yang ini. Nah, ini juga sama, tinggal scroll ke bawah, terus show QR code. Udah, nah, ini kan kealamannya. Kalian tuh bisa kayak nambahin if ataupun yang lainnya ya. Nah, kalau udah seperti ini, eh, kalau kalian merasa sudah cukup, nah kalian bisa langsung presentasikan. Nah, di sini tuh start presentation bisa langsung. Nah, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmi Faras dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran dengan NIM 17096624089. Kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia internasional. Nah, kalau boleh tahu nih, apa yang kalian pikirkan tentang MSDM internasional? Boleh langsung dijawab? Bule, oke bule. Internet nasional, oke keren. Oke, ada lagi? Oke, sepertinya nggak ada ya. Nah, kalau untuk jawaban saya, yang pertama itu ada global, selanjutnya ada strategis. Oke, next. Nah, selanjutnya ada pengertian MSDM internasional. Proses pengelolaan SDM di perusahaan multinasional yang beroperasi lintas negara mencakup perekrutan, pengembangan kompensasi, dan penugasan karyawan, termasuk ekspatriat, dengan mempertimbangkan perbedaan budaya, hukum, ekonomi, dan politik di berbagai lokasi untuk mencapai tujuan bisnis dan global. Nah, selanjutnya ada fungsi MSDM internasional. Yang pertama itu ada manajemen ekstriasi, mengurus karyawan yang ditugaskan ke luar negeri dari persimpangan hingga kembali ke negara asal. Yang kedua itu ada manajemen lintas budaya, memahami dan mengelola perilaku ekspektasi karyawan dari latar belakang budaya yang berbeda. Yang tiga itu ada perencanaan SDM global, menarik, merekrut, melatih, dan memberi penghargaan kepada talenta di seluruh dunia. Yang keempat itu penyesuaian kebijakan, mengadaptasi kebijakan SDM agar sesuai dengan hukum regulasi dan kondisi lokal di setiap negara yang beroperasi. Nah, selanjutnya itu perbedaan MSDM domestik dan internasional. Yang pertama itu ada lingkungan kerja. Nah, kalau di lingkungan kerja itu pada MSDM domestik itu yang berbeda itu domestik berada pada lingkungan kerja yang relatif stabil dan seragam. Sedangkan kalau MSDM internasional itu menghadapi lingkungan multinasional yang berbeda dan dinamis. Yang kedua itu aspek hukum dan regulasi. MSDM domestik hanya mengikuti satu hukum nasional, nah sedangkan internasional harus mengikuti hukum ketenaga kerjaan di negara yang berbeda. Nah, selanjutnya yang ketiga itu rekrutmen dan penempatan. MSDM domestik merekrut tenaga kerja lokal, sedangkan kalau MSDM internasional itu merekrut kerja lintas negara. Nah, selanjutnya itu
pelatihan dan pengembangan. MSDM domestik itu merekrut tenaga kerja lokal, sedangkan kalau MSDM domestik itu fokus pada keterampilan teknis, sedangkan MSDM internasional itu menekankan kompetensi global dan lintas budaya. Nah, kalau nah selanjutnya itu ada sistem kompensasi. Nah, boleh nih scan QR code-nya. Oke, udah. Nah, benar banget. Untuk soal perbedaan utama antara MSDM domestik dan MSDM internasional itu adalah kompleksitas lingkungan, budaya, dan hukum. Kenapa? Karena MSDM domestik hanya menghadapi satu sistem budaya, hukum tenaga kerjaan, dan lingkungan kerja. Sebaliknya, MSDM internasional itu harus mengelola SDM yang berada di berbagai negara dengan perbedaan budaya kerja, nilai norma, dan gaya komunikasi yang berbeda. Nah, selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM internasional adalah proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya manusia yang bekerja lintas negara dengan memperhatikan perbedaan budaya, hukum, sistem tenaga kerjaan, ekonomi, dan sosial di berbagai negara tempat organisasi beroperasi. MSDM internasional mencakup pengelolaan tenaga kerja ekspatriat, host country, nasional, dan third country nasional, agar tujuan organisasi global dapat mencapai secara efektif dan efisiensi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak. Nah, itu dia tutorial cara membuat presentasi interaktif melalui Mentimeter dan presentasi interaktif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.